Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa D4 K3 Universitas Balikpapan yang berbahagia. Berjumpa lagi di pertemuan PJJ mata kuliah Hygiene Industry. Saya harap Anda semua dalam keadaan sehat dimanapun saat ini berada ya di masa pandemi seperti ini. Hari ini kita akan berbicara tentang promosi kesehatan. Ya. Materi ini penting karena termasuk dalam level primer dari 5 level of prevention. Karena itu nanti saya juga akan memberi tugas ya terkait materi ini. Sebagai latar pendahuluan, apa sih kesehatan itu? Ya. Jadi kesehatan adalah keadaan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang lengkap. Dan bukan hanya tidak adanya penyakit atau kelemahan ya, WHO 1948. Nah, ini data ILO, penyebab kematian yang menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 92 tentang kesehatan. Jadi kesehatan adalah sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Nah, di promosi kesehatan kita harus mempunyai pemahaman lengkap tentang promosi kesehatan ini sebagai cabang pengetahuan yang harus dipelajari terkait dengan perubahan perilaku. Ya. Kemudian ya, kita juga harus memahami peran perilaku sebagai faktor penting dalam menentukan status kesehatan individu dan masyarakat. Ya, kemudian juga memahami model perilaku individu seperti health belief model. Kemudian pahami konsep pencegahan primer di tempat kerja. Ini terlewat ya. Nah, ini adalah periode patogenesis ya. Jadi patogenesis itu proses perkembangan penyakit atau patogen ya termasuk setiap tahap perkembangan. Jadi rantai kejadian yang menuju kepada sakit. Ya. Jadi sehat itu adalah keadaan belum sakit. Ya. Kira-kira ada enggak ya orang yang tidak pernah sakit sampai tua? Tuh. Pasti pernah sakit kan? Nah, maka dari itu menjaga kondisi sehat itu susah. Ya, di mana-mana maintenance itu lebih sulit dibandingkan membeli baru. Ya, masalahnya tubuh kita ini cuma satu, jadi tidak bisa ditukar tambah gitu. Sehingga menjaga kesehatan itu menjadi penting. Ya, jadi tanggung jawab masing-masing nih. Ya, bukti paling bagus itu saat ini. Ya, dengan Anda menahan diri tidak melakukan aktivitas dalam kerumunan atau memakai masker saat keluar, ya kan, menjaga jarak, cuci tangan dengan sabun, berarti Anda sedang menjaga kesehatan Anda sendiri. Ya, Anda tidak bisa menyuruh orang lain untuk menjaga diri Anda, ya kecuali Anda paham makna kesehatan itu. Itulah promosi kesehatan. Nah, di promkes kan nanti Anda menyuruh ya dalam tanda kutip orang-orang di tempat kerja. Nah, bagaimana orang akan mengikuti pesan Anda kalau Anda juga tidak mengerti apa yang Anda sampaikan? Ya. Nah, ada 5 level pencegahan dalam kesehatan masyarakat.
Jadi peningkatan kesehatan itu dibagi menjadi 3, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Tingkat paling dasar adalah health promotion. Jadi pada tingkat ini dilakukan tindakan umum untuk menjaga keseimbangan proses bibit penyakit, pejamu, atau lingkungan. Ya, host, agent, environment, sehingga dapat menguntungkan manusia dengan caranya meningkatkan daya tahan tubuh, juga dengan memperbaiki lingkungan. Nah, tindakan ini tuh dilakukan pada seseorang yang sehat, ya, bukan yang sakit. Jadi contohnya itu penyediaan makanan sehat, gitu kan, penyediaan makanan yang cukup, gitu ya, baik kualitas maupun kuantitas. Perbaikin hygiene dan sanitasi lingkungan, misalnya penyediaan air bersih, ya, pembuangan sampah, pembuangan tinja dan limbah. Kemudian pendidikan kesehatan kepada masyarakat, ini misalnya untuk kalangan menengah ke atas itu ya, di negara berkembang itu terhadap biasanya risiko penyakit jantung koroner. Kemudian olahraga secara teratur ya, sesuai kemampuan individu. Nah, kemudian kita lihat tingkat kedua adalah specific protection atau perlindungan terhadap penyakit-penyakit tertentu. Nah, ini merupakan tindakan yang masih dimaksudkan untuk mencegah penyakit, kemudian juga menghentikan proses interaksi dari penyakit pejamu lingkungan tadi, ya, dalam tahap prepatogenesis. Tetapi sudah terarah nih pada penyakit tertentu. Gitu. Nah, tindakan ini itu biasanya dilakukan pada seseorang yang sehat, tetapi memiliki risiko. Ya, dia sehat, tapi memiliki risiko terkena penyakit tertentu. Ya, contohnya, misalnya memberikan imunisasi ya pada golongan yang rentan untuk mencegah penyakit. Ya, biasanya ini kegiatannya itu PIN gitu ya. Kalau di Indonesia ya, Pekan Imunisasi Nasional. Kemudian isolasi ya, isolasi terhadap penderita penyakit menular. Misalnya yang COVID positif itu kan ditempatkan di ruang isolasi. Kemudian pencegahan terjadinya kecelakaan ya, baik di tempat umum maupun di tempat kerja. Caranya dengan menggunakan APD. Kemudian perlindungan terhadap bahan-bahan yang bersifat karsinogenik nih, bahan-bahan racun maupun alergi. Nah, ada juga pengendalian sumber-sumber pencemaran kalau di environment-nya gitu. Misalnya dengan kegiatan Jumat bersih gitu kan, biasanya banyak tuh kegiatan untuk membersihkan sungai atau selokan ya bersama-sama seperti itu. Nah, tingkat ketiga adalah early diagnosis and prompt treatment ya, atau penegakan diagnosa secara dini dan pengobatan yang cepat dan tepat. Nah, di level ini tuh ada tindakan menemukan penyakit sedini mungkin, juga melakukan penata laksanaan segera ya dengan terapi yang tepat. Ya. Misalnya seperti ini, pada ibu hamil itu sudah ada nih tanda-tanda anemia, gitu. Ya, maka akan diberikan tablet besi gitu ya, ferrum gitu, dan dianjurkan untuk makan makanan yang mengandung zat besi seperti itu. Kemudian contoh lain adalah mencari penderita dalam masyarakat dengan jalan pemeriksaan, misalnya pemeriksaan darah, ya, pemeriksaan ronsen paru, gitu, ya. Jadi ada tindakan menemukan penyakit sedini mungkin. Gitu. Kemudian juga kalau saat ini ya mencari semua orang yang telah berhubungan dengan penderita COVID positif, ya, kontak person namanya, ya, untuk diawasi agar kalau penyakitnya nanti timbul itu dapat segera diberikan pengobatan. Gitu. Contoh lain itu misalnya melakukan screening ya untuk mendeteksi cancer gitu ya. Jadi belum tahu nih, belum ada efek gejala gitu. Tapi kan kalau sudah terkena cancer susah, berat gitu. Nah, makanya dilakukan screening ya. Ini masuk dalam early diagnosis and prompt treatment ya. Kemudian level keempat adalah
disability limitation ya, atau pembatasan kecacatan. Nah, ini maksudnya adalah jadi tindakan penata laksanaan terapi yang adekuat pada pasien yang penyakitnya telah lanjut ya. Untuk apa? Untuk mencegah penyakit menjadi lebih berat gitu ya. Bisa juga untuk menyembuhkan pasien, juga untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kecacatan. Nah, kalau nanti bisa timbul gitu ya. Ini contohnya misalnya seperti ini. Pengobatan dan perawatan yang sempurna agar pekerja atau penderita itu sembuh dan tidak terjadi komplikasi. Misalnya menggunakan tongkat nih untuk kaki yang cacat. Gitu. Kemudian juga pencegahan terhadap komplikasi dan kecacatan dengan cara tidak melakukan gerakan-gerakan yang berat atau gerakan-gerakan yang dipaksakan pada kaki yang cacat. Nah, ya, jadi ada limitasi, ya, ada pembatasan di situ. Kemudian juga perbaikan fasilitas kesehatan ya, sebagai penunjang untuk dimungkinkan pengobatan dan perawatan yang lebih intensif. Nah, kemudian tingkat terakhir adalah rehabilitation ya, atau pemulihan kesehatan. Nah, ini maksudnya adalah tindakan mengembalikan pasien itu ke masyarakat agar mereka dapat hidup dan bekerja secara wajar, agar tidak dia tuh menjadi beban orang lain gitu ya. Jadi supaya tidak menjadi beban orang lain gitu ya. Contohnya yang mengembangkan lembaga-lembaga rehabilitasi ya dengan mengikutsertakan masyarakat. Misalnya lembaga untuk rehabilitasi mantan pemakai nafsa gitu kan dan lain-lain gitu. Nah, ini konsep kesehatan oleh Bloom ya. Jadi status kesehatan itu dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu genetik, lingkungan, pelayanan kesehatan, dan perilaku. Di perilaku itu ada determinan sosial, yaitu faktor sikap, kepercayaan, ilmu pengetahuan, dan nilai-nilai. Nah, teori ini sudah lama sekali nih, tahun 78, tapi masih relevan nih pada zaman sekarang, sehingga masih banyak juga digunakan. Ya. Padahal banyak juga sih teori-teori kesehatan yang modern. Ya, kalau kalian cari di internet itu pasti banyak tuh muncul literaturnya, kayak gitu ya. Bisa kalian cari nanti di internet untuk yang baru. Nah, ini tujuan promosi kesehatan. Ya, jadi promosi kesehatan ini bertujuan untuk membantu orang mengubah gaya hidup mereka melalui partisipasi publik, ya, dalam kombinasi upaya untuk meningkatkan kesadaran dan menciptakan lingkungan yang mendukung praktik kesehatan positif yang dapat mengurangi risiko kesehatan dalam suatu populasi. Nah, promosi kesehatan itu bila dirumuskan adalah promosi kesehatan sama dengan pendidikan kesehatan dikali kebijakan publik yang sehat. Ya, bisa kita lihat saat ini. Untuk orang yang pengetahuannya tentang kesehatan memadai atau tarafnya sudah di level yang tinggi, maka akan mudah itu mengubah gaya hidup mereka atau menerapkan lingkungan yang mendukung praktik kesehatan. Ya, demikian juga dengan kebijakan publik. Kalau aturan, prosedur, etik, sampai budaya kesehatannya terbentuk, maka akan menciptakan lingkungan yang positif, gitu. Yang kemudian akan mengurangi risiko kesehatan dalam suatu populasi. Gitu. Nah, ini saya lihat di luar negeri itu ya, public policy-nya itu kuat. Ya, Selandia Baru itu melarang merokok. Ya akhirnya health promotion-nya bagus. Di Singapura, Anda buang sampah sembarangan bisa didenda mahal ya. Ya, akhirnya terbentuk kesadaran membuang sampah di tempatnya seperti itu.
Nah, ini trias health promotion dari Oxford ya. Jadi health promotion itu dipengaruhi oleh 3 bagian besar gitu. Yaitu prevention, education, dan protection. Nah, kalau kita lihat pada gambar, maka ada 7 domain di sana. Untuk irisan pencegahan dan pendidikan kesehatan itu lifestyle ya. Jadi nomor 2 itu gaya hidup. Ya, misal Anda tidak merokok karena pengetahuan Anda bahwa merokok itu akan merusak tubuh. Dan ada pencegahan di sana. Nah, itu lifestyle gitu ya. Ya, banyak contohnya gitu ya. Misalnya Anda mempunyai orang tua sakit gula gitu ya, atau diabetes mellitus, dan education Anda bagus. Nah, Anda tahu bahwa risiko anak menjadi naik 2 kali lipat apabila salah satu orang tuanya itu menderita DM ya. Maka Anda akan berhati-hati nih dalam mengkonsumsi gula, ya kan? Nah, seperti itu. Nah, bedakan misalnya ada orang yang tidak punya pengetahuan kesehatan. Maka dia ya semua dimakan ya, nggak ada bantangan, bahkan olahraga juga jarang. Ya, karena tidak punya health education. Ya, tapi ini sebelum kena ya. Ya. Prevention itu pencegahan. Jadi salah satu orang tuanya ini DM, tapi dia tidak DM. Ya, dan health education itu tidak mesti harus dokter ya, tidak harus S1 keperawatan ya, atau dia harus pernah menjalani pendidikan tenaga kesehatan seperti itu ya, tidak perlu. Tapi bagaimana dia memiliki pengetahuan tentang kesehatan yang benar, yang dia pahami betul seperti itu. Kemudian nomor 3 itu preventive policy ya, jadi peraturan pencegahan. Contohnya kita masih di kasus merokok tadi ya. Jadi aturan tentang cukai rokok yang ditingkatkan. Gitu. Nah, prevention dan health protection. Nah, jadi Anda dicegah untuk tidak merokok dan diproteksi dari hal-hal yang bisa membuat merokok. Ya cukai rokok misalnya. Ya, seseorang akan berpikir nih, kalau dia mau merokok, dia harus beli rokok seharga 100.000 misalnya. Pasti dia mikir nih, ya kan 100.000 jumlah yang besar. Bisa untuk 2 hari makan misalnya gitu ya. Akhirnya dia tidak merokok. Ya, artinya dia tidak meracuni dirinya. Ya, tetap sehat orang tadi. Padahal health education-nya anggap saja kosong gitu ya, 0, tidak punya health education misalnya. Ya. Dia tidak tahu nih sakit jantung itu menderitanya gimana itu ya. Kalau sudah penyembuhan, biaya operasinya tuh mahal. Kalau stroke karena merokok udah nggak bisa ngapa-ngapain tuh. Gitu ya. Jadi walaupun dia tidak punya health education, tapi dia akhirnya sehat ya, tidak merokok. Kenapa? Karena preventive policy yang cukai rokok tadi yang membuat dia tidak merokok. Gitu. Kemudian irisan health education dengan health protection. Ini adalah polisi support atau advokasi kebijakan. Jadi polisi support ini sifatnya dukungan konkret yang diberikan oleh pemimpin institusi di semua tingkatan ya, dan di semua sektor yang terkait dalam untuk mewujudkan pembangunan di sektor kesehatan. Nah, dukungan politik ini tidak akan berarti tanpa dilanjutkan dengan dikeluarkannya kebijakan yang konkret dari para pembuat keputusan tersebut. Gitu. Nah, contohnya begini. Anda health education-nya bagus, ya. Anda paham nih, merokok saat ini akan merugikan Anda di masa tua Anda nanti, gitu ya. Jadi bukan saat ini. Tapi Anda mencoba untuk memproteksi diri Anda saat ini, ya. Nomor 6, ya. Ya, Anda kerja di suatu perusahaan yang mana teman-teman Anda ini merokok di dalam gedung. Jadi merokok di meja kerja, ya, merokok di kantin ketika Anda makan siang dan sebagainya. Artinya walaupun sudah teredukasi tapi tetap tidak sehat. Ya bisa 2 hal. Pertama, Anda terpapar langsung asap rokok itu dari teman Anda, atau suatu saat Anda ikut merokok karena itu sudah menjadi pemandangan yang biasa. Ya, alasan sosial, ya dikasih misalnya gitu ya. Dan akhirnya tetap tidak sehat. Ya, maka penting nomor 7 ini ya adalah pimpinan itu membuat kebijakan misalnya KTR yang kalau saya ini ya, kawasan tanpa asap rokok. Jadi dilarang merokok tuh di seluruh area tempat kerja. Ya. Atau Anda tidak tergoda itu dengan merokok karena para perokok itu nanti merokoknya di
ditempatkan khusus di suatu tempat, gitu kan, dikumpulkan di smoking area, gitu ya. Jadi ada preventive policy di perusahaan tersebut, seperti itu. Ya, Anda tetap sehat walaupun teman Anda perokok semua. Nah, irisan ketiga bidang tersebut adalah policy maker education, ya, yang nomor 4. Nah, ini tingkatannya sudah dalam nih. Jadi pengaturan organisasi dan merupakan pola formal yang sama-sama diterima pemerintah atau lembaga. Sehingga dengan hal itu bisa berusaha mengejar tujuannya. Nah, apa tujuannya? Ya menurunkan risiko tidak sehat dalam populasi. Nah, contohnya Anda sebagai SO nih di perusahaan. Pekerja Anda ternyata banyak nih yang gemuk dan menderita DM ya atau diabetes mellitus tadi. Nah, Anda takut nih kalau ini berlanjut dibiarkan akan mudah terjadi stroke, ya, cacat, kemudian produktivitas menurun, bahkan biaya perusahaan nanti akan membengkak. Maka Anda yang paham konsep model ini akan membuat program policy maker education. Ya, di nomor 3 Anda membuat peraturan dilarang konsumsi makanan kalori tinggi, ya. Tidak boleh ada warga yang berjualan di area kerja. Untuk pekerja yang ketahuan membeli akan diberi sanksi, ya. Ya, ini poin nomor 3 tuh, preventive policies. Kemudian di poin 7 Anda membuat kebijakan konkret ini, misalnya membuat kantin dengan menu yang disesuaikan kalorinya. Jadi Anda tidak sekedar melarang, tapi juga membuat bagaimana policy support dari perusahaan. Kemudian untuk nomor 2, ya Anda juga membuat poster-poster kesehatan, gitu ya, mengundang dokter misalnya untuk ceramah gizi kerja atau membuat program penurunan berat badan dengan hadiah, misalnya kayak gitu ya. Nah ini sekedar contoh Trias Health Promotion. Nah ini maksud prevention ya. Jadi prevention adalah memberi pemberitahuan mengurangi risiko terjadi penyakit, proses penyakit, cedera, disabilitas, penanganan atau beberapa fenomena yang tidak diinginkan. Ya. Nah, 4 fokus pencegahan. Ya. 1, pencegahan terhadap proses penyakit melalui pengurangan risiko. Ya, misalnya Anda membuat program bahaya merokok karena ternyata banyak pekerja Anda itu sakit jantung. Ya, jadi merokok yang menjadi salah satu faktor penyakit jantung itu yang Anda kendalikan. Ya, kemudian pencegahan progresi penyakit melalui deteksi dini. Nah, ini contohnya medical check up, MCU gitu ya. Jadi kita sudah tahu duluan nih, misalnya yang kolesterolnya tinggi, kalau tidak dikendalikan ya lama-lama bisa penyakit jantung. Kemudian yang ketiga nih, pencegahan komplikasi penyakit yang tidak dapat dihindari. Nah, ini sifatnya tergantung di bidang industrinya ya. Misalnya program vaksin influenza gitu. Karena Anda tahu kalau orang flu ya pasti nggak bisa ngapa-ngapain dan mudah menularkan. Gitu. Kemudian pencegahan kembali penyakit. Nah ini kalau sudah terjadi sebenarnya gitu ya. Jadi ada pekerja pernah serangan jantung mau kembali bekerja maka perlu penyesuaian tempat kerjanya agar tidak terjadi serangan berikutnya. Nah, health protection atau perlindungan kesehatan itu ada aspek pengendalian hukum, yaitu pengendalian fiskal, peraturan dan kebijakan lainnya, pedoman praktik sukarela, ya, tujuannya untuk meningkatkan kesehatan positif dan pencegahan kesehatan sakit. Ya, tadi juga saya sudah sebutkan contoh-contohnya. Nah, ini contoh lainnya ya. Misalnya pemakaian sabuk pengaman di dalam mobil, kontrol minum dan mengemudi,
penjualan tembakau dan alkohol, ya, K3 di tempat kerja. Gitu. Nah, ini peraturan dan kebijakan lainnya, misalnya sediakan area khusus merokok, ya, menyediakan kamar bayi di pusat perbelanjaan, nah, ini menjual garam dengan tambahan iodium, seperti itu. Nah, untuk health education ini memang bidang yang saya bilang susah-susah gampang, ya. Ya, kita sebenarnya tahu bahwa pendidikan ini penting, ya, dan di antara 3 bagian dari model Oxford tadi itu yang mudah kita lakukan nih. Nah, jadi sulit bagi Anda untuk membuat health protection, baik itu preventive policy atau policy support, karena itu sangat tergantung pimpinan dan arah kebijakan dari perusahaan. Jadi Anda lebih mudah membuat orang itu teredukasi. Ya, misalnya merokok itu akan menyebabkan bahaya ini loh, ya. Merokok akan menyebabkan bahaya itu loh. Nah, jadi Anda mudah membuat program, ya. Jadi misalnya ya sehat di tempat kerja gitu ya, dan sebagainya. Ya. Tapi ternyata setelah Anda buat program, ya, Anda buat seminar atau Anda sudah lakukan sesuatu di health education, ternyata masih gagal nih untuk meningkatkan pemahaman kesehatan pekerja. Ya, kenapa bisa? Ya, nanti saya jabarkan beberapa faktornya. Ya sama seperti pandemi ini kan. Masih ada orang yang mengatakan COVID-19 ini hoax, ya, atau konspirasi. Padahal sudah diberikan bukti-bukti. Dan bahkan yang percaya itu orang yang terdidik, gitu kan. Bukan yang tidak tamat SD atau yang tidak sekolah, ya. Mereka orang pintar. Tapi ini dalam area global, ya. Ya, kalau Anda nanti kan berbicaranya dalam area tempat kerja atau yang lebih sempit gitu ya. Tapi permasalahannya ya bisa aja, ya, kurang lebih aja gitu. Nah, health education adalah proses pendidikan terhadap penyediaan kombinasi pendekatan perubahan gaya hidup yang dapat membantu individu, keluarga, dan masyarakat dalam mengambil keputusan yang diinformasikan tentang hal-hal yang mempengaruhi pemulihan, pencapaian, dan pemeliharaan kesehatan. Ya, ini definisi. Nah, faktor yang berperan penting dalam health education itu adalah behavior, ya, atau perilaku. Contoh, ya, sering kita lihat orang-orang yang suka membuang sampah sembarangan itu orang pintar, ya. Ya, bukan orang bodoh lah, ya. Atau Anda sering lihat tuh di jalan raya, ya, mobilnya bagus, tapi buang sampah di tengah jalan. Ya, mereka kan orang pintar gitu ya. Ya minimal lulus SMA lah. Ya, mereka pasti tahu tuh kalau membuang sampah akan menyebabkan kerugian baik ekosistem maupun kesehatan. Ya, dan mereka semua itu pasti sudah diajarkan di sekolah dasar, ya. Tapi kok masih seperti itu? Ya, karena perilaku. Nah, sekarang coba orang-orang tadi pergi ke Singapura. Kira-kira mereka masih sama nggak sifatnya? Ternyata berubah. Kalau di Singapura jadi tertib. Tapi kalau pulang ke Indonesia jadi kembali barbar gitu kan. Ya. Apalagi Anda gitu kan yang sudah terdidik, ya. Nggak akan berani tuh buang sampah sembarangan di Singapura. Ya. Bahkan kalau di Jepang, di Korea, ya, beberapa negara Eropa itu buang sampah rumahan aja itu ada jadwalnya, gitu. Jadi berani nggak Anda buang sampah di luar jadwal? Padahal buangnya udah benar itu di tempat sampah. Gitu. Nah, ini perilaku, ya. Tapi bagaimana sih cara mengubah perilaku?
Jadi untuk mengubah perilaku itu dengan cara pertama hubungan baik. Nah, kalau sudah terjalin hubungan, maka mudah untuk membuat orang berubah. Ya, hubungan ini bisa macam-macam. Bisa hubungan personal yang baik, ya, bisa hubungan birokrasi, bisa hubungan profesional, gitu ya. Ya misalnya nih, misalnya ya, misalkan aja nih, Anda punya berat badan 100 kg, tinggi badannya ya 150 cm, gitu ya, obesitas. Ya. Nah, Anda nggak sadar nih, ini berbahaya karena Anda merasa ya tidak apa-apa. Ya. Dan kebetulan pekerjaannya mahasiswa. Jadi tidak ada aktivitas yang harus lari-lari, angkat angkut gitu ya, atau memasuki yang daerah yang sempit gitu ya. Contoh kasus, Anda sedang antri di sebuah ATM. Ya. Kemudian ada orang yang tidak Anda kenal di depan Anda nih, lagi antri. Ya. Mas atau Mbak gitu ya, coba deh olahraga 5 kali seminggu nih untuk menurunkan berat badan. Ya. Dia ngomong gitu tuh. Nah, kira-kira bagaimana nih perasaan Anda? Ya, apakah Anda akan menuruti anjuran orang asing tadi? Ya, anjurannya baik ya, anjurannya bagus gitu ya. Ya, supaya memang nanti Anda tidak mempunyai penyakit gitu kan. Tapi mungkin Anda pukul orang tadi. Ya. Kenapa? Ya karena tidak terdapat good relationship gitu ya. Jadi tidak ada hubungan dengan orang tersebut gitu. Sekarang nih sama nih anjurannya, tapi oleh sahabat Anda ya atau teman Anda nih dari kecil gitu ya. Bagaimana respon Anda? Ya Anda akan terima kan ya. Gitu. Sekarang kita ganti nih, yang ngomong adalah atasan Anda. Gitu kan. Anda olahraga nggak? Ya Anda akan menuruti karena sungkan dengan atasan Anda kan, atau nanti takut malah diputasi. Gitu. Nah sekarang yang nyuruh keluarga Anda, ya contoh misalnya orang tua Anda, ya Anda akan turuti juga kan, karena tahu ini bentuk kasih sayang mereka demi kebaikan Anda sendiri. Nah di sini peran good relationship itu sangat berpengaruh dalam mengubah perilaku pekerja, ya. Gitu. Nah kedua, komunikasi yang efektif ya. Nah, kita sebagai komunikator itu harus menyadari bahwa pesan yang efektif itu harus menarik perhatian target audiens. Sehingga ada strategi menyampaikan pesan dengan efektif. Jadi pesan-pesan yang bersifat persuasif itu sering digunakan sebagai rangsangan dalam upaya mengubah sikap. Gitu. Pekerja ya atau Anda ya atau saya ini mungkin lebih nyaman pesan yang disampaikan itu sifatnya mengajak ya, atau persuasi dibanding dengan suruhan atau larangan ya. Kemudian tanggapan perlu diulang-ulang gitu ya jika mereka dihargai atau diperkuat ya, sehingga pesan yang ingin disampaikan itu lebih efektif. Ya. Nah, ketiga adalah meningkatkan partisipasi audiens. Ya, di sini adalah tugas komunikator untuk membuat komunikasi itu menjadi lebih hidup, ya, atau lebih nyaman buat pekerja dan meningkatkan motivasi oleh pendengar. Gitu. Nah, motivasi ini adalah proses memulai tindakan yang sadar dan terarah. Gitu ya. Jadi ini adalah kunci untuk memulai. Gitu ya. Memulai apa ya? Memulai atau mengarahkan bahkan mempertahankan perilaku. Gitu. Ya. Nah, motivasi ini merupakan konsep penting untuk Anda sebagai komunikator. Karena efektivitas organisasi itu nanti tergantung pada orang-orang yang melakukan seperti yang mereka harapkan untuk melakukan. Ya, biasanya pimpinan, gitu ya, atau manajer atau petinggi level atas itu pasti dia memotivasi orang untuk tingkat kinerja yang diharapkan supaya apa? Agar tujuannya dari si organisasi tadi itu dipenuhi gitu. Nah, kita juga akan berperan untuk memicu proses motivasi. Ya, sebagai contoh ya, beberapa orang itu ada yang ingin uang gitu ya, finansial,
Sementara yang lain itu ada yang ingin kekuasaan gitu, ada juga yang motivasinya ketenaran gitu ya, atau keamanan gitu. Nah, motif ini bersifat pribadi ya. Ini harus bisa Anda rasakan nanti di iklim kerja ya. Awal-awal memang nanti kelihatannya sulit, tapi seiring waktu atau pengalaman nanti yang akan berbicara. Nah, yang keempat adalah menghindari prasangka. Ya. Jadi sikap perilaku itu adalah konsep keyakinan ya, atau nilai-nilai, juga kebiasaan. Nah, secara umum keyakinan itu dapat dibuat definisi sebagai komponen kognitif dari sikap. Nah, keyakinan ini mungkin didasarkan pada bukti-bukti ilmiah, ya, pada prasangka atau intuisi. Nah, orang-orang itu akan bertindak hanya sebagai satu pola pikir dan penuh semangat terhadap keyakinan mereka, gitu ya. Karena akan menuju nanti ke keyakinan ilmiah. Gitu. Jadi kita tidak bisa juga menyamaratakan orang, gitu ya. Ada yang pendidikannya berbeda, ya, pengalaman hidupnya beragam dan sebagainya. Gitu. Sehingga kebenaran atau keyakinan itu ya tidak bisa mutlak juga. Ya, Anda tidak bisa memaksakan sesuatu sesuai keyakinan Anda. Ya, jadi hindari prasangka. Gitu. Kemudian kita masuk kepada langkah-langkah health education ya, kenali masalah ya, bicara dengan audiens dengan prinsip behavior change tadi ya. Kemudian berpikir perilaku yang menyebabkan, mencegah dan mengatasi masalah, dan temukan alasan melakukan perilaku tersebut. Ya. Nah, ini salah satu model keyakinan kesehatan ya, health belief model. Ya, ini sebenarnya tidak juga spesifik kepada kesehatan, ya, tapi bisa diterapkan pada promkes ya, karena goal akhirnya adalah perubahan perilaku. Ya, kita lihat pada faktor pengubah persepsi individu. Di sini kan banyak sekali faktor awal yang berperan tuh. Misalnya umur, jenis kelamin, ras, kepribadian, tingkat sosial, tingkat ekonomi, dan pengetahuan atau pendidikan. Nah, di tempat kerja ini akan sangat beragam nih. Jadi Anda juga tidak bisa membuat suatu belief yang tunggal. Ya, keyakinan itu akan berbeda-beda berdasarkan faktor ini. Nah, keyakinan ini akan berpengaruh kepada tingkat persepsi keseriusan suatu penyakit atau masalah. Nah, ketika ditambah dengan pendidikan, ya, gejala atau bukti-bukti dan media informasi yang terus-menerus, maka akan timbul ancaman atau kewaspadaan masalah tersebut. Gitu. Ya, misalnya orang yang tingkat pendidikannya rendah akan menganggap COVID-19 adalah hoax ya, atau konspirasi. Kemudian orang yang ekonominya rendah, dia akan menganggap COVID-19 ini ya sama aja nih, seperti flu biasa. Ya, karena mereka tidak mengetahui. Yang paham betul atau yang sudah memiliki persepsi tentang bahaya COVID-19 itu biasanya tenaga medis. Ya, jadi tidak ada dokter yang menganggap masalah ini biasa-biasa saja. Tapi apakah orang-orang tadi itu harus dijadikan dokter dulu supaya mengetahui bahaya COVID-19? Ya tidak masuk akal kan? Ya, disekolahkan jadi tenaga medis dulu agar paham masalah kesehatan itu bagaimana, ya tentu bukan itu jalan keluarnya. Gitu ya. Tapi kemudian bila kita terus edukasi tentang COVID-19, cara penularan, pencegahannya, pengendaliannya, kemudian diberikan gejala-gejala atau bukti-bukti nyata, kemudian juga terus diinformasikan melalui media secara masif, maka akan timbul keyakinan bahwa COVID-19 ini bahaya loh, gitu kan. Bukan flu biasa. Padahal mereka tadi bukan tenaga medis, bukan orang yang berpendidikan, bukan kalangan yang ekonominya kuat misalnya. Nah, ujung-ujungnya apa? Ya hasil akhirnya adalah kemungkinan perubahan perilaku. Seperti itu. Akhirnya paham tentang suatu masalah atau penyakit.
Nah, mengapa kita perlu promosi kesehatan tempat kerja yang efektif? Ya, karena akan meningkatkan produktivitas, komunikasi, budaya kerja, praktek kerja, dan kesehatan karyawan. Gitu. Jadi tempat kerja itu lebih dari sekedar lokasi untuk melakukan promosi kesehatan. Tapi pekerjaan dan tempat kerja itu mempengaruhi perilaku dan faktor risiko yang coba diubah oleh kesehatan masyarakat itu secara langsung dan luas gitu. Ya saya kalau di rumah sakit cuci tangan menggunakan 6 langkah WHO karena wajib ya untuk menghindari penularan infeksi. Nah, lambat laun ya di rumah pun ya kalau mencuci tangan ya menggunakan metode WHO. Kalau tidak 6 langkah ya kayaknya ada yang kurang gitu ya. Berarti sudah ada perubahan perilaku walaupun di luar tempat kerja seperti itu. Nah, hidup adalah bicara keseimbangan ya. Jadi kalau di dunia ini kan ya ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang pintar, ada yang bodoh gitu kan, susah, senang, atasan, bawahan dan sebagainya. Ya, tidak masalah kita berada di posisi yang mana saat ini. Yang penting adalah bagaimana Anda berupaya untuk menyeimbangkannya. Ya, ya kalau saat ini Anda kaya, bagaimana perilaku Anda membantu orang yang kekurangan. Kalau mungkin saat ini Anda atau saya dalam posisi bodoh gitu ya, bagaimana cara kita belajar dari orang yang lebih tahu atau yang pintar ya. Jangan bodoh malah bangga gitu ya. Ya, karena menjadi kaya, pintar, berkuasa itu juga tidak selamanya indah-indah juga ya, itu cobaan juga ya. Jadi bagaimana upayanya. Nah, kalau di dunia kerja, keseimbangannya adalah kepuasan kerja, dukungan rekan kerja, dukungan manajerial, dukungan organisasi dan rasa kontrol. Ya, nah ini mudah dipahami. Ya, Anda kalau bekerja didukung oleh lingkungan Anda, ya bagaimana rasanya? Ya pasti enjoy bekerja kan? Ya, tidak dimarah-marahi ya, tidak dimaki-maki, kalau tidak tahu diberitahu gitu ya, yang benar bagaimana. Tapi Anda juga berkewajiban memberi dukungan kepada lingkungan. Ya, jangan senang kalau teman kerja itu melakukan kesalahan. Jadi harus ada upaya menyeimbangkannya gitu ya, seperti yang di gambar ini. Kemudian pekerja itu juga punya kehidupan pribadi. Ya, jangan mentang-mentang Anda yang menggaji karyawan, akhirnya Anda merasa semua waktu karyawan itu harus untuk Anda ya, tidak begitu. Jadi untuk kehidupan privat itu ada kepuasan hidup, gitu, stres pribadi, kontrol pribadi, dukungan pribadi dan praktik kesehatan yang dianut, gitu ya. Ya, praktik kesehatan yang dianut ini ya misalnya mencuci tangan tadi. Ya, ada orang yang mau makan tuh harus cuci tangan. Ya, maksudnya makanan yang ringan-ringan ya, misalnya ditawari teman kue gitu kan, atau gorengan di kelas. Ada orang yang harus mencari wastafel dulu nih untuk untuk cuci tangan gitu kan, padahal jauh. Ya, ada yang menggunakan tisu nih sebagai pengganti cuci tangan. Ada juga yang langsung ambil aja ya, padahal nggak tahu tuh tangannya habis menyentuh apa aja gitu. Nah, ini contoh tergantung praktek kesehatan yang dianut. Kedua hal work dan personal ini yang perlu diseimbangkan. Ya, jadi pekerja yang bekerja di suatu tempat kerja, ya Anda jangan lupa bahwa mereka juga punya kehidupan personal. Gitu. Nah, manfaat promosi kesehatan tempat kerja ya, ada manfaat finansial ya, meningkatkan kesehatan karyawan sama dengan meningkatkan produktivitas dan kepuasan kerja. Ya. Nah, kita sebagai orang ketiga nih pasti paham tentang manfaat kesehatan dan keselamatan. Tapi manajemen itu lebih sering menghubungkan sesuatu itu dengan tingkat produktivitas karena terkait manfaat finansial. Nah, ini tips juga. Misalnya nanti Anda bekerja di perusahaan yang pimpinan Anda itu merasa K3 itu mahal atau menghabiskan banyak duit. Maka Anda bisa arahkan kepada berapa nominal yang bisa dihemat perusahaan seandainya program K3 Anda dilaksanakan. Ya, misalnya nih,
eh, saya ingin membuat program imunisasi influenza kepada karyawan. Karena banyak karyawan yang sakit atau tidak masuk karena keluhan flu. Jadi saya minta anggaran ke pimpinan itu harga vaksin misalnya 200.000 dikali 100 orang karyawan, ya, menjadi 20 juta, gitu ya. Kata pimpinan, mahal sekali nih dana dikeluarkan untuk program vaksin. Ya, 20 juta itu kalau dibelikan alat produksi bisa beli 2 mesin misalnya. Nah, di sini kita coba sampaikan financial benefit kepada pimpinan. Ya, coba dihitung berapa rupiah kalau pekerja itu sakit karena flu. Kemudian harus nanggung biaya pengobatannya. Ya bisa ratusan ribu gitu. Biaya tidak masuk seminggu itu sudah berapa gitu ya kan? Kehilangan waktu operasional. Belum harus bayar lembur pekerja lain karena menggantikan pekerja yang sakit flu tadi gitu, dan sebagainya. Nah, biaya kerugian tadi itu lebih besar dibandingkan harga vaksin yang 200.000. Nah, itu yang coba Anda buat perhitungan secara ekonomi, ya. Nah, ini contoh lain keuntungan finansial ya, tingkat pengurangan ketidakhadiran, cedera, pergantian staf, klaim kompensasi pekerja, biaya perawatan kesehatan yang diperpanjang ya, tadi sudah saya jelaskan yang ini ya. Nah, dalam financial benefit itu sebuah program itu harus dipertahankan selama minimal 3-5 tahun ya, untuk menunjukkan efektivitas biaya. Ya, jadi programnya yang 3-5 tahun, bukan objek programnya. Contohnya seperti ini. Vaksinasi influenza itu efektif memberikan perlindungan hingga 90% bagi seseorang yang menerima vaksin dalam kondisi sehat, ya, berusia kurang dari 65 tahun dan menerima vaksinnya itu dengan strain atau galur yang sama dengan galur virus influenza yang beredar, biasanya 1 tahun. Jadi setiap tahun itu harus diulang. Nah, dalam financial benefit, Anda itu harus hitung program Anda dalam waktu 3-5 tahun. Jadi 20 juta tadi dikali 3-5 tahun. Kemudian dibandingkan apakah memang menunjukkan efektivitas biaya selama rentan waktu tersebut. Seperti itu. Nah, program yang sudah terbukti itu memberikan keuntungan di tempat kerja adalah ini ya. Jadi perubahan dalam pengetahuan dan perilaku risiko kesehatan selama program, tingkat kebugaran, kebiasaan makan, stres, dan alkohol. Ya, nanti bisa Anda terapkan dalam tempat kerja, gitu ya. Nah, ini juga berkaitan dengan tugas promkes Anda. Ya, jadi buat berkelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 2 orang. Ya, ada mahasiswa A dan mahasiswa B. Gitu. Nah, mahasiswa A berperan sebagai penyaji program. Ya, bisa sebagai safety officer, bisa sebagai manajer HSE, bisa sebagai supervisor, gitu ya. Silahkan Anda tentukan dan Anda sesuaikan. Nah, mahasiswa B itu berperan sebagai pimpinan perusahaan, ya, bisa sebagai manajer perusahaan, direktur keuangan, dan sebagainya ya. Tapi harus lebih tinggi jabatannya dari peran mahasiswa A. Karena mahasiswa B adalah pengambil keputusan dalam perusahaan. Nah, ini adalah tugas role playing ya, yang dibuat dalam bentuk video. Bisa dalam webinar Zoom ya, jadi 2 orang dan direkam, direcord untuk diupload di channel YouTube. Ya. Ya, karena kalian harus physical distancing. Ya silahkan bila ada software video lain ya. Kemudian diupload di channel YouTube salah satu mahasiswa, seperti itu. Gitu.
Nah, karena ini role playing, jadi mahasiswa itu harus menjiwai peran masing-masing. Ya, walaupun tugas presentasi dibuat oleh berdua, mahasiswa A ini harus menampilkan penampilan terbaiknya dari seorang ahli K3 yang ingin melakukan perbaikan dari permasalahan perusahaannya. Ya. Dan mahasiswa B ini juga harus bisa bersikap layaknya seorang pimpinan. Ya. Seorang pimpinan yang tidak mengetahui program K3 dan berharap banyak manfaat, tapi juga harus efisien dalam pembiayaan. Gitu. Jadi silakan nanti mahasiswa B ini bertanya, bahkan mengkritisi program tersebut. Gitu ya. Ya bisa dibuat drama nanti. Misalnya endingnya itu program ditolak pimpinan perusahaan. Ya. Kemudian Anda buat tuh di penutup sebuah pesan penting ya kepada audiens tuh bagaimana seharusnya proposal promkes yang baik itu. Gitu. Nah, untuk pemaparan itu dibuat dalam bentuk PowerPoint. Ya. Ya nanti saya juga buatkan contoh gitu ya. Hanya sebagai acuan ya. Nanti saya poin-poin saja gitu. Nah, silahkan Anda kembangkan lagi. Jadi tidak terpaku pada draft yang saya berikan. Nah, durasi itu silahkan Anda sesuaikan ya, tapi tidak lebih dari 30 menit. Ya biasanya sih tugas promkes itu membuat program untuk pekerja. Tapi kali ini saya ajak Anda bagaimana meyakinkan program promkes Anda itu memang dibutuhkan di perusahaan. Ya, jadi silahkan Anda ilustrasikan keadaan perusahaan Anda atau imajinasikan nama perusahaannya, gitu ya. Karena pimpinan perusahaan itu ya sama juga pekerja di perusahaan. Mereka kadang-kadang ya tidak mengetahui pentingnya K3. Ya, K3 itu sering dianggap support saja atau menghabiskan biaya saja. Ya, atau hanya sekedar mengikuti peraturan pemerintah saja. Ya, bedanya mereka lebih berkuasa menentukan suatu kebijakan perusahaan. Ya. Jadi ini adalah tantangan Anda, bagaimana cara meyakinkan pimpinan perusahaan bahwa memang Anda dibutuhkan dalam perusahaan. Gitu. Nah, tugas diupload di channel YouTube, kemudian nanti link dan data mahasiswa itu serahkan kepada ketua kelas ya, sebelum jadwal UAS. Gitu ya. Ini tugas akhir UAS. Nah, program tempat kerja yang berhasil, ya, program yang sukses itu bersifat komprehensif, gitu. Nah, komprehensif ini artinya direncanakan dengan partisipasi organisasi, mengatasi kesehatan pekerja individu, mengatasi lingkungan yang lebih luas, termasuk pemantauan, umpan balik, dan penguatan. Nah, elemen sukses. Jadi kepemilikan karyawan dalam pengembangan dan penetapan tujuan program adalah prioritas utama. Program ini mengakui dan mendukung kesehatan dan keselamatan tempat kerja. Kepemimpinan program yang kuat mencontohkan perilaku yang sehat. Nah, ini akhirnya akan meningkatkan kredibilitas dan partisipasi program. Nah, elemen sukses ya tempat kerja yang lebih kecil ini cenderung memiliki tingkat partisipasi lebih tinggi daripada tempat kerja yang lebih besar. Ya, hasil positif dari program mereka, karyawan yang bekerja di daerah perdesaan misalnya atau di sektor swasta gitu atau di tempat kerja yang lebih kecil nih. Ini kemungkinannya dia melaporkan bahwa tempat kerja mereka itu menerapkan praktik tempat kerja yang sehat itu kecil, kemungkinannya kecil gitu ya. Contohnya kebijakan merokok yang membatasi ya atau catering gitu ya, cateringnya yang sehat gitu.
Nah, ada quote yang bagus dari Maxim Gorky nih. Saat bekerja adalah kesenangan, hidup adalah kesenangan. Gitu ya. Jadi ketika bekerja adalah tugas, hidup itu seperti perbudakan. Ya. Jadi buatlah lingkungan atau mulai dari diri Anda dulu untuk menikmati pekerjaan Anda. Ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya berikan saat ini ya, materi promosi kesehatan. Terima kasih atas perhatian Anda menyelesaikan kuliah sampai akhir. Ya, kerjakan tugas sebagai latihan Anda menghadapi keadaan nanti di dunia kerja. Gitu. Kalau di sekolah Anda masih boleh salah, tapi di luar sana Anda sudah tidak boleh salah lagi. Jadi belajar dari kesalahan dan selalu tingkatkan kemampuan diri Anda. Ya. Baiklah, akhir kata, wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.